Akhir-akhir ini, aku lebih sering bertemu dengan Aira. Sejak Putri pergi ke Jakarta dan masing-masing punya kesibukan, aku, Andre, dan Randy bisa dibilang jarang berkumpul lagi. Aku hanya bertemu mereka di tempat kos saja. Ada yang terasa hilang dari hidup kami. Namun hal itu juga membuat hubunganku dan Aira lebih dekat. Kami sering jalan berdua, menikmati suasana sore sepanjang jalan raya, menikmati aroma senja di tepi pantai, menikmati segala hal yang membuatku tak pernah berhenti memikirkan gadis misterius itu. Sikapnya yang terkadang seolah ingin dekat, dan tak jarang seolah menjaga jarak. Seringkali juga tiap kami ingin bertemu, Aira tidak ingin aku menjemputnya. Dia lebih suka kami janjian di suatu tempat dan bertemu di sana. Kemudian, barulah kami pergi ke tempat yang sama sekali tidak kami rencanakan sebelumnya. Kenapa kamu gak mau aku jemput ke rumah? Belajar dari pengalaman sebelumnya, aku memberanikan diri bertanya. Gak enak sama nenek? Nenekmu pemarah? Tidak terlihat seperti itu tuh. Bukan itu masalahnya. Aira menatap langit di bangku stasiun kereta api Tabing. Aku gak mau bikin nenek khawatir. Aku mencoba tidak mencari tahu lebih jauh. Aku dan Aira akan menuju pantai Gondoriah, Pariaman. Naik kereta api Sibunuang, satu-satunya kereta api penumpang kelas ekonomi yang masih dioperasikan di Sumatera Barat ini. Beberapa menit kemudian, kereta api datang. Aku dan Aira naik ke gerbong, lalu mencari kursi dan duduk bersebelahan. Mungkin karena hari ini hari Rabu ya, bukan hari libur dan akhir pekan, jadi kereta tidak begitu ramai. Kebetulan hari ini aku memang tidak ada jadwal kuliah. Harusnya ada jadwal bimbingan skripsi sih, tapi dosen pembimbingku sedang ada urusan mengajar ke Riau untuk kelas jauh yang disediakan khusus bagi PNS yang ingin menambah gelarnya. Kereta melaju dan suara bisingnya mulai terdengar, guys. Satu persatu pandangan yang aku lihat di balik kaca seolah tertinggal. Seperti pergi dari masa lalu dan beranjak menuju tempat baru. Tempat semua orang ingin menjadi lebih baik, ingin menjadi orang baru untuk hidup yang baru. Beberapa menit pertama, aku habiskan hanya dengan diam. Tak ada yang bisa aku lakukan. Tak ada yang bisa aku katakan kepada Aira. Matanya membuatku seolah bisu. Tak mampu mengutarakan apapun meski di ujung bibirku. Ingin sekali aku mengatakan bahwa Aira hari ini lebih mempesona. Tak seperti biasanya. Dia perempuan yang sulit kutebak. Saat perempuan lain suka memadupadankan warna, dia hampir selalu memakai warna bernuansa gelap. Suatu hari, aku pernah bertanya kepadanya, kenapa dia suka memakai nuansa pakaian gelap? Aku memang suka warna hitam. Dia menjawab seperti itu. Aku suka hitam. Hitam itu warna yang membuat kita nggak perlu takut untuk sendiri. Hitam adalah kekuatan. Bahwa tak selamanya gelap itu menakutkan. Ia menjelaskan kenapa dia lebih suka warna hitam dan yang bernuansa gelap dibanding yang berwarna-warni. Kamu mikirin apa? Suara Aira membuyarkan ingatanku tentang warna hitam. Nggak apa-apa kok. Makasih ya, sudah mau menemaniku hari ini. Kembali kasih juga ya, Gi. Hanya itu yang diucapkan kepadaku. Kami kembali menikmati keheningan di antara kami. Hanya ada bunyi suara kereta sepanjang jalan. Aku menatap ke jendela, melihat sawah-sawah sepanjang perjalanan. Udah, salah lawa dah, ucap seorang remaja menawarkan makanan khas Pariaman itu. Salah lawa adalah gorengan berwarna coklat keemasan, terbuat dari adonan ikan asin yang dihaluskan dengan tepung beras serta rempah-rempah. Berbentuk bulat dan berukuran seperti bola pimpong. Boleh? 10 bara. 1.000 Ci dah. 10 ribu. Aku menyerahkan uang 10.000 kepada remaja itu. Menukarkannya dengan salaluak. Menukarkannya dengan salaluak dalam kantong plastik yang disodorkan si penjual, yang kemudian pergi menawarkan dagangannya kepada penumpang lain. Salalawak. Teksturnya yang agak keras di luar dan lunak di dalam. Menjadi camilan yang enak untuk digigit. Rasa ikan asin goreng dengan paduan rempah terasa pas di lidah. Setelah salalawak kami kehabisan, kami kembali menikmati perjalanan kereta. Di luar jendela, terlihat beberapa petani sedang sibuk bekerja. Ada kerbau yang sedang membajak.
juga bangau yang sibuk menangkap ikan kecil di sawah yang baru saja dibajak dan siap ditanami padi. Aku menikmati pemandangan yang berganti dalam hitungan detik itu. Beberapa saat kemudian, kami melewati jembatan. Air yang mengalir ke hilir di bawahnya, bak perasaan yang sedang tertumpah dan menuju muara untuk menemukan laut. Udara di dalam kereta terasa sejuk. Embusan angin dari luar kereta menyapu wajah kami. Saat menikmati perjalanan itu, aku merasakan sesuatu di bahuku. Dan ternyata, akhirnya bersandar ke bahuku. Aku menahan tubuhnya, memperbaiki posisi dudukku agar ia nyaman tidur di bahuku dan membiarkannya dia tertidur dengan lelap. Sepertinya dia sedang kelelahan. Namun, Aira tidak bilang apa-apa saat tadi ku ajak jalan. Tadi aku memang menelponnya secara mendadak sih. Kebetulan jadwal konsultasi skripsi kosong hari ini. Aku iseng menelpon Aira. Dan dia mengiyakan ajakanku dengan nada suara seolah kebingungan. Aku seakan dapat merasakan helaan nafasnya turun naik dengan tenang. Saat dekat, ada rasa yang tiba-tiba mengacaukan dadaku. Entahlah, aku pun tak mengerti. Tetapi perasaan kacau itu membuatku merasa bahagia. Apalagi saat aku menatap wajahnya yang tertidur. Beberapa saat kemudian, bibirku mendarah di keningnya. Dan gerakan tiba-tiba itu membuat mata Aira terbuka. Entah bisikan apa yang membuatku mengecup kening gadis itu. Saat terjaga, Aira menatap mataku penuh tanya. Aku kebingungan harus menjelaskan apa kepadanya. Kau mengecup keningku? Pertanyaan yang lebih tepat disebut pernyataan dari suara Aira. Maaf, aku nggak bermaksud. Kenapa? Aku hanya terbawa suasana. Aku nggak bermaksud apa-apa. Aku agak gugup di situ, guys. Maaf Aira, aku menatap matanya setulus mungkin. Kalau kamu keberatan, kamu boleh menamparku kok. Menamparmu? Dia tersenyum. Untuk apa? Itu nggak akan mengembalikan semuanya kan? Jadi, aku masih mencari maksud dari pernyataan Aira. Sudah, lupakan saja jika kau memang nggak bermaksud. Anggap saja itu nggak pernah terjadi. Dia mencoba memberiku senyum. Mungkin dia kasihan melihat wajahku yang dipenuhi rasa bersalah. Saat menatap wajah tenangnya tertidur, ada rasa yang tidak bisa aku jelaskan yang tiba-tiba mendorongku mengecup keningnya. Hampir 2 jam berlalu di kereta. Akhirnya kereta sampai di stasiun Pantai Gondoria. Kami bergegas turun dari kereta, berjalan menuju pantai. Hari masih belum terlalu siang, karena baru pukul 10:30 pagi. Aku mengajak Aira berjalan ke tepi pantai. Duduk di pondok kecil yang dibuat sebagai tempat penikmat pantai oleh pemilik warung makan sekitar pantai. Aku dan Aira duduk menghadap ke arah laut dengan 2 es kelapa muda yang menyegarkan. Di hadapan kami, di seberang laut, ada Pulau Angso Duo. Nama pulau yang berpasir putih itu konon diambil dari cerita dahulu. Ada 2 ekor angsa yang menghuni pulau tersebut. Aku menceritakan dongeng asal-usul nama pulau itu kepada Aira. Dia terlihat begitu serius mendengarkannya. Meski asal-usul nama pulau yang belum ada kejelasan asalnya, Pulau Angso Duo terdapat makam yang berukuran besar, hampir 4,5 meter. Kabarnya, itu adalah salah satu makam Syekh Katik Sangko, salah satu ulama besar penyebar Islam di bumi Minangkabau pada masa lampau. Aku memperhatikan Aira yang terlihat tenang menatap air laut yang biru. Melihat ombak yang pulang. Sayang sekali ya. Hari itu sedang tak ada perahu yang pergi ke Pulau Angso Duo. Jadi, aku dan Aira hanya bisa menikmati pemandangan pulau itu dari jauh. Kamu sering ke sini? Aira menatapku. Hanya sekali sih. Aku suka pantainya. Aku juga. Kamu sering ke sini? Aku yang balik melempar pertanyaan yang sama. Ini kali pertama. Hah? Serius? Sungguh, aku malah tidak percaya guys. Bagaimana mungkin dia baru sekali ke pantai Pariaman? Padang dan Pariaman itu tidak jauh. Aira tersenyum. Sejak tinggal sama nenek, aku memang lebih sering menghabiskan waktu di rumah nenek. Jarang pergi main. Gak sebebas di Surabaya sih. Di sini aku harus bantuin nenek. Kasihan nenek sudah tua, gak ada yang bantuin. Soalnya kakek sudah gak kuat lagi. Makanya kadang aku merasa cemas
Bagaimana kalau aku suatu hari nanti sudah nggak bisa menemani nenek dan kakek? Kalau aku sudah nggak di sini lagi, mereka pasti kesepian. Kamu mau kemana? Belum tahu mau kemana. Dia kembali menatap laut. Main air yuk. Mengalihkan pembicaraan. Yuk. Aira segera berjalan menuju bibir pantai. Aku mengekor di belakangnya. Kami menghabiskan waktu lebih lama dari seharusnya. Hingga kami ketinggalan kereta terakhir yang berangkat pukul 4 sore karena kami terlambat 1 jam. Dan akhirnya kami pun naik bus untuk kembali ke Padang. Aira terlihat senang. Sudah saatnya kami harus berpisah. Dia pulang ke rumah neneknya, sementara aku kembali ke tempat kosku. Terima kasih ya untuk hari ini. Kalimat itu seharusnya keluar dari bibirku. Namun, aku kalah cepat menyatakannya. Aira telah meninggalkanku di gerbang komplek rumah neneknya. Dia tidak mau kuantar sampai ke depan rumah neneknya. Seperti saat aku mengantarnya pulang pada malam hujan itu.